Pada waktu itu rakyat malah nggak tahu. Kalau sekarang justru Ya, justru sekarang kebalikannya, rakyat yang mendukung. Iya. Rakyat itu baru tahu setelah dibentuk angket, setelah angket itu main. Pelam angket itu sudah berjalan, baru sadar, oh ternyata ada angket senturi ini. Baru rakyat bergelombang memberikan dukungan untuk mengusut tuntas. Sekarang enggak, kebalikannya. Para akademisi, para masyarakat, para aktivis memberikan rame-rame dukungan agar DPR menggunakan angketnya. In asatum, ya kan? Itu maka juga akan kembali gitu loh kepada pelakunya sendiri. Jadi kalau kecurangan ini sebenarnya itu juga merugikan kepada dinasti Jokowi sendiri gitu. Karena yang sebelumnya tidak ada isu menjadi ada isu. Ibaratnya menjadi buruk bagi masyarakat. Yang sebelumnya tidak ada, yang sebelumnya adalah yang membelanya saja, sekarang sudah memarahinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga para diaspora, saudara-saudara kita di seluruh dunia, seluruh luar negeri. Kita jumpa lagi pada sore hari ini untuk bincang-bincang tentang topik yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu tentang hak angket DPR. Dalam hal ini hak angket terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, pemirsa Masumi TV pada hari ini sudah hadir di hadapan kita Bapak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Ahmad Yani SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang baru Ustadz Adnan Armas yang jadi sekretaris Majelis Syuro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Pak Ketum dan Pak Ustadz Adnan, kita ketahui tempo hari ini terkait dengan hak angket ya, terkait dengan pembicaraan di diskusi kita di Masumi TV juga dengan Hadar Gumai. Hadar Gumai menyatakan bahwa khawatir gitu ya kalau hak angket nanti kalau berjalan melupakan satu topik, satu kasus yang besar masalahnya, dan justru menjadi ujung persoalan di situ, yaitu dari sisi penyelenggara pemilunya gitu. Jangan sampai hak angket ini lupa. Yang saya mau tanyakan, sampai sejauh ini bagaimana sih persiapan rapat-rapat di DPR soal hak angket ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri, Ustadz Anin, dan tentunya yang harus kita terus-menerus sapa ya pemirsa Masumi TV, terutama kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita diaspora yang ada di belahan dunia, ada di Amerika ada di New York, ada di LA, ya kan? Terus ada di DC. Di Eropa, di Asia, Hong Kong, Afrika, dan tentunya Australia dan Arab ya kan, yang Timur Tengah seperti itu. Memang hak angket ini adalah hak yang diberikan betul oleh konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hak angket ini bukan hal yang baru. Hak angket ini diatur sebenarnya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 54, ya kan. Ada orang menyatakan pada waktu itu kan berlaku sistem parlementer, yaitu ada yang menyatakan kalau sistem presidensial kan nggak ada angket seperti itu. Tapi kan itu perdebatan itu sudah kita sudahi, ya kan, bahwa legitimasi angket itu pada waktu kita melakukan perubahan terhadap Undang-Undang MD3. MD3 udah ada ya. Kan Undang MD3, dan memang di konstitusi kita juga salah satu hak DPR itu juga disebutkan juga angket seperti itu. Nah, pada waktu kita merumuskan Undang-Undang MD3 itu, saya kebetulan ikut ya sebagai anggota Pansus pada waktu itu, dan memang kita masukkan betul angket perubahan undang-undang di Undang-Undang MD3 itu di pasal berapa? Pasal 199, ya kan. Dulu kan susah untuk angket, kita sederhanakan karena ini hak inquiry ya kalau di Amerika itu, hak menyelidiki. Ini tidak perlu dibatasi secara administrasi prosedural. Karena ada saja kejahatan, ada saja kelakuan atau perilaku yang menyimpang, abuse of power, oleh penyelenggara negara yang menggunakan dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan kewajibannya itu menggunakan berdasarkan undang-undang dan dibiayai oleh
negara melalui APBN atau APBD, ya kan, maka bisa diangket seperti itu. Jadi seperti itu siap. Nah, kembali kan angket di Indonesia kan udah berkali-kali. Ya kan, zamannya Orde Lama pernah ada angket. Zamannya Orde Baru juga pernah ada angket. Zamannya Orde Reformasi angket kita berkali-kali. Kita buat pernah angket yang rame, itu angket Senturi. Tapi kan di samping angket Senturi ada juga angket masalah kenaikan apa pada waktu itu ya. Kenaikan bahan pokok dan sebagainya, impor pangan pada waktu itu. Nah, tapi memang yang mencuat itu angket Senturi. Kenapa angket Senturi? Karena ini menjadi live, ya kan? Tontonan selama 2 bulan itu, dari pagi, siang, sore, malam, terus-menerus angket itu bekerja dan memanggil semua orang. Ya kan? Karena kasus Senturi itu kasus skandal Bank Senturi, sisa-sisa residu dari pemilu sebelumnya, ya kan? Kan ada pemilu 2009, ya diduga sebelum 2009 itu rejim itu ingin menggunakan uang negara untuk kepentingan elektoral pemilu. Nah, sebelum Bank Senturi ya sudah ada bank juga yang di luar negeri pada waktu itu, tapi digagalkan oleh Antasari. Nah, jadi itu hal yang umum saja. Nah, kalau kita kembali kepada sekarang usulan rakyat ini luar biasa. Pada waktu itu rakyat malah nggak tahu. Kalau sekarang justru sekarang kebalikannya, rakyat yang mendukung. Rakyat itu baru tahu setelah dibentuk angket, setelah angket itu main. Pelam angket itu sudah berjalan, baru sadar, oh ternyata ada angket Senturi ini. Baru rakyat bergelombang memberikan dukungan untuk mengusut tuntas. Sekarang enggak, kebalikannya. Para akademisi, para masyarakat, para aktivis memberikan rame-rame dukungan agar DPR menggunakan angketnya. Kenapa? Karena mereka nampak di depan mata mereka sendiri terbuka secara telanjang bulat, bugil kalau mau bahasa itu, bahwa perilaku pemilu ini sudah menyimpang dari perilaku pemilu syarat ya pemilu yang diharapkan jujur dan adil itu. Jadi prosesnya memang yang diangket ini tidak hanya orang bilang kan, Bang Yusril, kan ini penyelenggara pemilu ini KPU, lembaga mandiri, berarti bukan presiden yang mau diangket. Ya lupa bahwa sistem kita ini presidensial. Bahwa tentang penyelenggaraan pemilu banyak. Betul, konteks penyelenggaraan teknis pemilu memang KPU. Tapi konteks yang lainnya ada keterlibatan presiden, cawi-cawi presiden. Penanggung jawab akhir. Ya enggak, bukan cawi-cawinya. Cawi-cawinya. Nah, terus bagaimana menggunakan bansos seperti itu. Bagaimana menggunakan pola menggerakkan aparatur sipil dan aparatur TNI dan sebagainya. Itu bisa menjadi objek angket seperti itu. Itu yang lagi dirapat-rapat mereka. Belum ini mereka sudah setuju, nanti dibawakan ke paripurna. Dukungan kan gampang, hanya 2 fraksi 25 orang. Nanti usul nanti di paripurna diputuskan bahwa setuju angket jalan. Dan menurut saya Presiden Jokowi harusnya menjadi pendukung utama angket. Harusnya. Karena tuduhan sangkaan ini kan kepada Presiden Jokowi loh. Karena Presiden Jokowi dianggap campur tangan, cawi-cawi, mulai dari keputusan MK, mulai pembagian dana badan sosial, mulai menggerakkan, ini kan yang tertuju adresnya itu ke Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi ingin mengklarifikasi, dia kan selalu menyatakan tidak, dia dukung angket itu harusnya. Sebagaimana SBY pada waktu itu. Nah, kalau dia nggak mendukung, artinya tuduhan, sangkaan itu adalah benar seperti itu. Tinggal tumbangnya aja gitu. Itu banyak. Jadi angket tentang presiden, bagaimana presiden mengerahkan beberapa menterinya, kan udah bukan rahasia umum lagi. Tempo juga sudah mengungkap panjang lebar, berseri itu majalah Tempo itu. Ya kan, Tempo nomor sekian, Tempo nomor sekian, Tempo nomor sekian. Kalau memang ada keberatan, ini dong, koreksi dong. Sampai saat ini belum ada yang mau koreksi majalah Tempo. Terus Pelam yang dibuat oleh kawan-kawan, ya kan? Dirty Food itu, nggak ada yang menyangkal seperti itu. Nah, jadi itu decisif. Di KPU perlu juga diangket juga, mulai proses namanya pengadaan, ya kan? Yang lagi rame sekarang ini adalah server kan? Ya ternyata ujung-ujungnya adalah membuat kerjasama dengan Alibaba. Nah, yang ini yang harus diusut juga. Ide betul nggak tendernya, proses biddingnya, proses penentu pemenangnya, ada hengki-pengki. Ini bisa semua terbongkar kalau angket itu jalan. Dipanggil. Begitu juga KPU, ngapa sekonyong-konyong KPU menetapkan menerima penerimaan pasangan calon Prabowo Gibran. Kan kalau ditanya, panggil ini. Kenapa Pak KPU terima pasangan calon? Padahal ini peraturan yang Anda buat sendiri, ya kan, kita nggak usahlah putusan MK secara
tanggalnya pada waktu itu pendaftaran 18 Desember sampai 25 ya. Jangan lupa. Pendaftaran itu. Itu kan belum dirubah. Terus kenapa Anda terima? Siapa yang mendorong Anda terima? Siapa yang menakuti Anda? Siapa yang membujuk Anda? Terus tindakan Anda dianggap keliru, melanggar etik, Anda sudah diberikan sanksi oleh DKPP. Di KPP-nya juga dipanggil, Bawaslu dipanggil. Ini paripurna lah kalau mau angket. Ini angket terbesar kalau menurut saya kalau banyak ya. banyak. Kalau dulu kan kita fokus senturi. Kalau ini kan banyak ada keterlibatan. Bisa panggil namanya menteri-menteri yang lain yang terlibat. Sosial. Ya macam-macam kan. Panggil Ya kan tanya Pak Ibu Risma. Bu Risma ini banyak bagian bansos nih. Ibu kok nggak dilibatkan? Kenapa? Nah kan dia bisa bercerita. Jadi menurut saya kita dukung betul angket ini. Tujuannya tidak hanya untuk yang hari ini, tapi bagaimana memperbaiki pemilu yang akan datang. Paling tidak kita punya secerca harapan. Oh ternyata pokok persoalannya ini ada ditemukan presidensial ini di presidensial threshold. Nah, di situ masalahnya. Nanti akan dicabut ke depan itu. Kayak dulu kan kita membuat rekomendasi. Rekomendasinya berbagai macam kan pada waktu senturi. Salah satu rekomendasi itu membentuk yang nama otoritas jasa keuangan, OJK dan sebagainya. Begitu juga itu nanti banyak kan sekali. Gitu. Sementara nanti dulu kita beralih dulu ke Ustadz Anin ini. Kalau misalnya untuk mempercepat, karena kita tahu ya, ini kan agak maju mundur isu soal hak angket ini. Ada yang bilang jadi, ada yang bilang ditunda, jadi lagi, ditunda lagi. Nggak tahu, artinya maju mundur dan antara iya dan tidak gitu. Nah, untuk meyakinkan bahwa hak angket ini memang wajib gitu, artinya dari Pak Ketum tadi bicara bahwa hak angket ini karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi harus dilakukan. Tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Bawaslu. Nah, itu dia. Tidak mungkin diselesaikan oleh lembaga kepolisian, yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh MK, maka harus hak angket gitu. Artinya memang harus gitu. Gimana caranya mengakselerasi supaya hak angket ini jalan ya? Maksudnya apakah masyarakat memang pasti terjun ya, turun ke lapangan gitu. Kira-kira gimana menurut Ustadz? Iya, itu kan udah fakta yang dirasakan ya. Banyak sekali keanehan, kejanggalan ya, yang itu sangat menyakitkan gitu loh, perasaan masyarakat itu. Karena ini pemilu kan memang sesuatu yang ditunggu ya, yang menunjukkan kepada kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Tapi ketika itu kemudian terjadi manipulasi, ya, kecurangan dan lain sebagainya, itu sehingga mendorong mereka gitu, untuk mendesak. Tadi kan disebutkan tadi. Kalau Senturi kenapa? Karena yang merasakan dampak itu adalah sedikit orang. Kenapa sekarang rakyat itu secara psikologi massa kita ngelihat mereka bergerak untuk memprotes itu karena mereka merasa itu ada yang tidak benar, dan itu banyak sekali, dan itu sudah nampak gitu, nampak begitu jelas gitu. Seperti yang tadi misalnya kalau kita mau uraikan ya, terlalu banyak gitu ya, server misalnya itu kan sudah melanggar aturan, artinya kedaulatan udah bukan berada di negara kita itu. Seperti begitu penggunaan bansos tadi juga udah kita udah bicarakan ya, yang itu digunakan. Jadi berbagai macam menggunakan aparatur negara, menggunakan tekanan dan perubahan terhadap peraturan yang dibuat sendiri gitu. Itu banyak orang mengetahui itu dan merasakan nggak benar gitu, sehingga wajar kan aspirasi masyarakat. Disinilah sebenarnya anggota dewan itu kan, kritik kepada anggota dewan itu banyak, udah dilihat mana aja sih selama ini melempem aja bertahun-tahun loh itu. Kok undang-undang cipta kerja lolos, undang-undang kesehatan lolos, undang-undang yang terkait dengan minerba lolos, lain sebagainya. Banyak protes kepada anggota dewan, itu berlalu begitu saja, jejak itu ada. Tapi untuk sekarang begini, anggota dewan sendiri yang merasakan manfaatnya. Itu yang kita ininya. Jadi tinggal waktu itu. Nah, mereka kemudian sekarang itu untuk bergerak kan, karena kecurangan terhadap pemilu itu kan juga membawa dampak kepada kecurangan kepada anggota dewan. Itu kan fakta ya. Orang-orang yang dicurangi, karena kecurangan itu merusak semuanya. Sebenarnya merusak kepada pelakunya juga sendiri gitu loh. In asatum di anfusikum wa in ahsantum maaf.
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Tapi sebaliknya jika kalian berbuat kerusakan, buat yang rusak, in asatum, ya kan? Itu maka juga akan kembali gitu loh kepada pelakunya sendiri. Jadi kalau kecurangan ini sebenarnya itu juga merugikan kepada dinasti Jokowi sendiri gitu, karena yang sebelumnya tidak ada isu menjadi ada isu, ibaratnya menjadi buruk bagi masyarakat. Yang sebelumnya tidak ada, yang sebelumnya adalah yang membelanya saja, sekarang sudah memarahinya gitu loh. Yang selama ini betapa banyak para pembela Jokowi die hard ya, tapi kemudian sekarang malah ya badan. Bukan saja itu menentang Jokowi. Nah, dan mereka lah sekarang yang mendesak untuk dilakukan hak angket. Dulu mungkin kalau ada hak angket itu dilakukan, mereka yang menghalang. Kalau sekarang malah mereka yang ngasih mereka semangat, yang memberikan semangat ya. itu. Oke, nah, itu yang terjadi. Ya, terima kasih Ustaz Anin. Sekarang ke Pak Ketub lagi nih, kira-kira kalau misalnya kita susah kalau menargetkan waktu kapan kira-kira gitu. Dari sisi jadwal, misalnya Presiden dilantik tanggal 20 Oktober. Dari tanggal sekarang ke tanggal 20 Oktober itu gimana? Apakah memang masih keburu Pak Eri? Masih keburu kan keburu. Sekarang kan ini anggap saja ini kan bulan Maret. Ya kan bulan Maret. Yang paling penting sebelum reses akhir, ini kan akan reses Lebaran. Oh iya kan. Sebelum reses Lebaran ini mereka setuju dulu di bawah paripurna, setuju dulu dibentuk yang nama menyetujui akan menggunakan angket tok palu, tok. Nanti setelah masuk, pimpinan DPR meminta kepada pimpinan fraksi untuk mengirim tentara-tentara terbaik mereka masing-masing untuk menjadi pasukan angket. Itu nanti angket bisa bekerja setelah Lebaran. Angket itu hanya bisa paling lama 3 bulan kok. Dibatasi waktunya ya? Iya, 3 bulan, 90 hari kan. Anggap saja berarti Mei, Juni, Juli masih. Oke. Ya kan? Mei, Juni. Kalau memang nanti temuan angket itu memang bermasalah, ternyata ditemukan banyak sekali penyimpangan, abuse power, penggunaan itu kita bisa sekaligus mengoreksi. DPR itu bisa mengoreksi bahwa bisa walaupun sudah ada putusan MK bisa mengoreksi. Kekuatan politik itu bisa mengoreksi. Itu. Artinya soal pencalonan apapun nanti bisa dianggap bahwa ini memang cacat dari sejak awal, itu bisa diputuskan. DPR bisa mengambil langkah-langkah termasuk mengimpeachment. Ya gitu. Nah, kalau impeachment ternyata apa kesalahannya yang paling besar Presiden Jokowi, ternyata dia menggunakan kewenangan yang ada pada dia, menyalahi abuse of power, menyalahi undang-undang dasar, menyalahgunakan anggaran negara dan sebagainya pemilu ini. Dan Jokowi juga bisa diimpeach, dan akibat-akibat perbuatan yang sekarang ini juga bisa dievaluasi. Berarti pemilu ini bisa dievaluasi. Jadi bisa banyak yang dilakukan. Orang bilang nggak mungkin karena presiden, bisa sampai bilang nggak mungkin. Orang Soeharto itu sudah dilantik, ya kan, udah sah, ya, masih bisa dievaluasi. Dan banyak persoalan di luar apa yang tertulis teks konstitusi. Kalau kita membaca teks konstitusi itu kan Pak Harto itu kan harusnya berakhir 2002, tapi kan dia maju. Maju tahun 98, dia mundur 99. Penggantinya Habibie harusnya menyelesaikan, tapi dia percepat juga pemilu. Itu kan di luar teks konstitusi yang ada. Itu yang namanya konvensi kita bernegara. Jadi sekarang ini saya aneh juga banyak ahli-ahli tata negara ini karena kepentingannya menutup hal-hal yang seperti ini. Harus diekspos terus, ini harus disampaikan informasi ini yang barusan tadi itu. Bisa banyak terjadi. Karena gini juga. Bisa aja pemilu ulang nanti bisa itu juga. Pertanyaan segitu. Kita bisa aja pemilu ulang karena memang ternyata pemilu itu melanggar prinsip pemilu jujur dan adil. Amanahnya di konstitusi pemilu yang jujur dan adil tidak terlaksana, bahwa kalau dalam terminologi kita apalagi ini bulan Ramadan tidak mewakili keberkahan. Masa kita 5 tahun negeri ini akan dipimpin dengan orang-orang yang cacat secara konstitusi gitu. Nah, itu bisa. Enggak, soalnya gini, kalau misalnya presiden diimpeach jatuh misalnya, sementara pelantikan Prabowo Gibran karena memang masih lama nanti dia. Enggak, dinyatakan oleh angket karena pencalonannya tidak sah, pencalonan Gibrannya, kemudian otomatis hasilnya juga tidak sah. Ya, itu makanya dua-duanya tuh kan presiden jatuh ini bisa apapun sebenarnya. Udah, jadi kita jangan, kalau saya jangan memprediksi yang terlalu jauh.
Sekarang jalankan saja, angket itu terbuka, jalankan saja, nanti temukan kesalahan. Nanti kalau salah rakyat sendiri yang bisa menuntun jalannya itu, gitu loh. Kan juga rakyat juga menuntun reformasi itu. Iya, gitu betul. Biar rakyat yang menuntun, tapi bekerja dulu lah kawan-kawan DPR seperti itu. Ya, kita kalau nggak ditemukan nggak apa-apa, kan? Tapi kan masa ya nggak ditemukan, pasti ya kan? ketemu, ya kan? Kesalahan-kesalahan itu. Nah, yang salah wajib dihukum. Wajib dihukum. Siapapun wajib dihukum supaya menjadi presiden kan menyelenggarakan negara ini menjadi cukup baik seperti itu, Pak. Kalau misalnya KPU tadi kan kaitannya ke Ustadz Anin, kaitannya kan penyelenggaranya gitu ya, bukan proses urusan pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Kalau hak angketnya lebih ke tata kelola pemerintahan ya, artinya itu menjadi kewenangan hak angket lah. Tapi ini dari sisi penyelenggara juga bisa masuk ke hak angket. Kira-kira apa nih kesalahannya setelah kemarin ada peringatan yang terakhir yang peringatan terakhir yang bukan terakhir keras dan terakhir gitu ya, artinya 4 kali itu. Sampai sekarang kok belum di bohong juga kan, bahwa menyatakan bahwa server nggak ada, kita pakai asing. Ya itu juga bohong, pembohongan juga itu. Kita di Masyumi TV kan sebenarnya sudah menyuarakan itu sejak lama ya. 7 bulan yang lalu kalau kita lihat udah kita memprediksi, mempersoalkan, mempertanyakan karena sesuatu itu kan apalagi untuk pemilu tidak terjadi ujuk-ujuk. Itu sudah ada sebelum-sebelumnya gitu. Dan itu dari jejak-jejak sebelum-sebelumnya sudah ada pertanyaan kan. Bawaslu rasa KPU kan begitu. Ini Bawaslu yang harusnya mengawasi, kok kita yang jadi mengawasi Bawaslu. Nah, kan bisa begitu. Nah, ya karena memang ompong juga itu. KPU kalau dikoreksi betul oleh Bawaslu, kebrutalan ini kan juga tidak terjadi. Jadi Bawaslu memang udah juga harus, siapa yang memanggil Bawaslu ya kan. Kalau untuk DKPP nggak selesai, maka diperlukan hak angket. Harus ada kekuatan yang lebih besar untuk memanggil mereka semua, mempertanyakan itu. Nah itu jadi memang harus dibegitukan. DKPP nggak mempan gitu ya? Nggak mempan, bahkan kita DKPP-nya yang harus dipertanyakan juga gitu loh. Kok udah begitu jelas, waktu itu udah ada protes berkali-kali ya kan, udah itu peringatan terakhir yang berganda-ganda begitu. Itu bukan terakhir, itu last but not least lebih tepat itu. Akhir tapi bukan yang terakhir ya kan. Nah jadi ini kan jadi pertanyaan semua kan, macam semua itu DKPP rasa KPU juga berarti itu. Nah jadi ini menjadi satu pertanyaan yang harus dibongkar, dan yang forum yang lebih tepat adalah dalam konteks konstitusi itu adalah hak angket oleh DPR. Nah, jadi dan ini menjadi sesuatu yang penting bagi negara dan bangsa. Jadi bagi orang-orang, bagi rakyat ya yang ininya perlu memahami, kita inginkan satu perubahan, dan perubahan itu dulu kan ketika reformasi ada berdiri seperti KPK kan begitu. Dan ini jika ini memang dibongkar semuanya, semoga ini menjadi satu yang baru gitu loh, demokrasi baru, arah baru yang itu lebih sejati kepada masyarakat. Kita meninggalkan demokrasi yang kotor yang tadi itu kan selama ini. Bahkan ada yang mengatakan juga ya kan, ya memang curang lah, kalau nggak curang ya salah sendiri. Bahkan yang disalahkan adalah orang yang nggak melakukan kecurangan. Ini kenapa nggak kita curang gitu? Mau apaan ini loh masyarakat ini? Ini kan udah macam kita menjadikan demokrasi ini jadi demokrasi serigala ibaratnya ya kan, survival of the fittest begitu loh. Itu kan bukan daripada tujuan yang sesungguhnya. Jadi ini adalah satu kehancuran. Jadi ketika kedaulatan rakyat itu dirampas, itu adalah satu kehancuran kepada rakyat itu. Dan Indonesia saat ini menuju kehancuran, dan cara satu solusi untuk memperbaiki kehancuran itu adalah dengan kita lihat hak angket itu diwujudkan. Kalau itu juga nggak diwujudkan, nah itu akan menimbulkan satu reaksi lagi yang lebih besar begitu. Karena apa tuh kira-kira kalau nggak hak angket nggak terrealisasi? Rakyat akan tentu semakin marah, ya, dan itu akan menuju people power itu menjadi lebih cepat. Itu akan yang akan terjadi karena orang-orang nggak akan diam. Kalau kita melihat secara Pak Heri, kalau kita perhatikan dulu kritik kepada pemakzulan Pak Jokowi dulu kan sudah dimunculkan, tapi kan sedikit dan jarang. Kalau sekarang kita buka di mana-mana itu udah nggak ada rasa takut lagi. Itu. Jadi dilihat para penguasa, lihat, nggak ada satu yang biasa berhasil mengalahkan kedaulatan rakyat, siapapun dia.
adanya. Jadi ketika rakyat sudah bergerak ya, dan itu akan menumbangkan. Jadi semakin keras tekanan itu biasanya justru tanda semakin akan cepat keruntuhan itu jatuh. Oke, terima kasih Ustadz. Terakhir sebelum ditutup sedikit aja nih Pak Ketua Umum, apa namanya, kesalahan Jokowi itu banyak. Kalau kita kumpulkan di hak angket itu tadi banyak sekali yang saya sebutkan lagi ulang-ulang. Kalau kemarin judul kita di Masyumi TV antara people power atau Jokowi mungkin secara keikhlasan jatuh turun sendiri gitu, artinya mengundurkan diri. Minta mundurkan diri. Mungkin nggak itu mengundurkan diri kayak gitu? Kalau lihat dari karakternya agak susah ya. Agak susah. agak susah. Karena kalau kita lihat itu kan dia ini bagaimana tetap ingin berkuasa. Kenapa dia ingin berkuasa? Karena dia takut kalau tidak berkuasa. Kenapa dia takut tidak berkuasa? Banyak masalah yang diminta pertanggungjawaban gitu. Hukum ya. Ya. Pertama, oleh karena itulah maka dia bagaimana mendengungkan isu 3 periode. Gagal 3 periode isu tentang Prabowo dia. Gagal juga isu itu ada memperpanjang. Gagal memperpanjang, menunda pemilu dan lain sebagainya. Nah, tapi dia berhasil di yang Gibran. Ini. Bagaimana berhasil di Gibran. Jadi menurut saya karakternya nggak kayak gitu lah. Gitu ya. Tapi juga walaupun dia sudah mundur bukan berarti kesalahannya juga dimaafkan kan. Iya. Kesalahannya juga harus dibongkar. Bayangkan ini kayak Gibran, si siapa namanya Presiden Amerika? Donald Trump. Kan dia adil sempat masuk dia. Terlepas dia sempat masuk. Nah, kita harus juga ada seperti di Korea. Jadi harus ada menjadi pelajaran yang pahit. Orang tidak bisa sewenang-wenang. Kalau dia salah, tempatnya penjara, tempatnya dipertanggungjawabkan kayak gitu. Hartanya disita dan sebagainya seperti itu. Dan bila perlu dia dikucilkan. Korea itu kan mengucilkan. Kesalahan dikucilkan dia. Jepang juga dikucilkan. Jangan kayak kita ini kok sekarang ini ada lagi yang ingin mengusulkan menjadi bapak bangsa, bapak koalisi besar gitu. Ada infrastruktur katanya. Iya, macam-macam itu. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Ustadz Anin juga. Pemirsa Masyumi TV, kita berharap Masyumi TV terus ditonton oleh kita semuanya, masyarakat luas juga, selain tentunya keluarga besar Masyumi seluruh Indonesia. Untuk itu mohon kiranya untuk like, subscribe, kemudian juga share dan komen acara kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.